Pemirsa, sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Mas Abdul, kita akan simak terlebih dahulu data dari pembukaan bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini. Seperti yang Anda dapat saksikan di layar televisi, untuk bursa-bursa utama Asia dibuka menguat dengan penguatan 1,77%, untuk Nikkei 225 di level 50.174, kemudian SCI Singapura dibuka menguat 0,4% di level 4.439, Kospi Korea dibuka menguat 2,11% ke level 4.024, dan Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 1,28% di level 26.495. Dan berikutnya adalah saham-saham pilihan pagi hari ini dari Mas Abdul. Pemirsa, ada 3 pilihan yang direkomendasikan. Di antaranya adalah ada BMRI dengan support di 4380, resistance di 4830 dengan rekomendasi buy. Kemudian juga ada Unilever dengan support di 2380, resistance di 2630, rekomendasi buy on weakness. Sementara ada Inet yang supportnya di level 276 dan resistance di 304 dan rekomendasinya adalah buy. Baik, sebelum kita bahas saham-saham pilihan pagi hari ini dari Mas Abdul, pemirsa, saya ingin kemudian membahas sedikit mengenai bagaimana Anda kemudian melihat, Mas Abdul, terkait dengan sentimen dari pertemuan Trump dan juga Xi Jinping. Bagaimana hal ini kemudian menjadi fokus pelaku pasar di pekan ini, dan secara konsensus ekspektasinya seperti apa, Mas Abdul? Ya, kalau dilihat pertemuan di antara Trump dan Xi Jinping di sini kemungkinan akan berlangsung di bulan November ya, ketika memang ada tour dari Donald Trump ini ke ASEAN Summit dan juga ada KTT-AP. Tapi untuk probabilitas sebenarnya terkait dengan negosiasi di sini masih positif nih narasinya, di mana jika adanya negosiasi di antara Donald Trump dan China biasanya itu membuahkan hasil yang positif meskipun di sana ada beberapa kebijakan yang disahkan. Sementara di sisi lain, kalau kita lihat juga IHSG saat ini juga pasar saham khususnya ini sudah kembali bullish, sehingga memang di sini terlihat optimisme terhadap narasi Donald Trump dan Xi Jinping ini akan berakhir positif nih pada akhirnya. Dan kemungkinan besar ini sudah terprice in dari kenaikan dari saham-saham perbankan, selain memang ada sentimen dari pemangkasan suku bunga The Fed seperti itu. Baik, artinya ada ekspektasi positif dari pasar sendiri, sehingga kemudian pasar memutuskan untuk kemudian bisa masuk ke dalam saham-saham berbasis perbankan begitu ya. Ini kemudian menjadi sebuah cerminan optimisme pasar terkait dengan sentimen global mengenai trade war jilid 2 begitu ya. Baik, kalau kita bicara mengenai lagi pergerakan dari IHSG ini tentu saja berkaitan juga dengan saham yang Anda rekomendasikan di pagi hari ini, Mas Abdul. 3 penggerak utama dari IHSG kemarin ada Astra International, BBRI, juga ada BMRI. Bagaimana Anda melihat kemudian ini menjadi sebuah rotasi menuju sektor finansial dan juga otomotif yang berlanjut nampaknya sampai dengan tahun depan? Atau Anda punya point of view lain? Oke, memang untuk saat ini IHSG ditopang oleh saham-saham blue chip yang sudah saya mention sebelumnya. Dan saat ini memang asing mulai masuk ke saham yang saya bilang blue chip, under value, dan juga akan membagikan dividen dalam beberapa bulan ke depan. Contohnya ada BBCA, dividen interim di bulan Desember, lalu ada Bank Himbara lainnya di awal tahun 2026, biasanya di awal tahun ada pembagian dividen setelah RUPS. Tapi di sini saya lihat bahwasannya kalau secara valuasi nih ya, fair ratio dari saham-saham seperti Astra dan Bank Mandiri ini masih sangat under value dibandingkan dengan sektoralnya. Seperti saya ambil contoh, Astra di sini pairnya di angka 8,5 kali, itu masih di bawah sektoral di 10,3 kali. Sehingga memang di sini investor melihat ada spread PE ratio yang bisa dimanfaatkan sebagai angka benchmark yang akan dimanfaatkan oleh investor untuk mengambil capital gain, sehingga ini yang bisa dimanfaatkan oleh investor domestik untuk bisa mengikuti foreign flow bagaimana pergerakannya di saham-saham yang ada di Indonesia. Selain itu juga hal ini divalidasi kembali bagaimana asing melihat atau asing bergerak di saham-saham konglomerasi, yang mana asing mencatatkan net sell di pekan lalu untuk saham konglomerasi seperti contohnya CDIA sebesar 121 miliar dan BRPT sebesar 118 miliar, sehingga sudah divalidasi oleh asing bahwasannya saat ini asing narasinya mulai kembali ke saham-saham yang blue chip under value seperti itu, Mas.
Baik, kita langsung ke saham-saham pilihan pagi hari ini dari Anda, Mas Abdul. Di antaranya adalah ada BMRI, Unilever, dan juga Inet. Tadi kita sempat menyinggung sedikit mengenai BMRI. Kita bahas spesifik mengenai support dan juga resistensinya. Seberapa menarik harga terakhir, Mas Abdul? Apakah kemudian harga terakhir bisa langsung masuk? Atau lebih menarik kalau bisa masuk ke level support yang Anda rekomendasikan? Oke, baik. Yang pertama kita bahas BMRI terlebih dahulu ya. Di sini BMRI saya merekomendasikan buy, yang artinya saya merekomendasikan buy di harga opening sebenarnya. Karena kalau misalnya harga closing kemarin khawatirnya ada gap up, tapi di sini saya merekomendasikan buy dengan insight selling bahwasanya ada potensi BMRI untuk menguji atau breakout dari resisten trendline-nya di level 4.550 yang diikuti dengan lonjakan volume dalam beberapa hari terakhir ya perdagangan bursa, at least 2 minggu terakhir ada lonjakan volume yang diikuti dengan akumulasi asing itu sejak kalau kita ambil dari hari Kamis saja, pekan lalu di tanggal 23 Oktober, itu asing mencatatkan net buy sebesar 1 triliun rupiah, sehingga ini bisa menjadi catatan penting untuk investor di saham Bank Mandiri. Nah, selanjutnya untuk saham Unilever, di sini saya merekomendasikan buy on weakness, tetapi memang untuk hari ini saham Unilever sudah naik tinggi ya, bahkan menguat lebih dari 8% per hari ini. Tapi di sini saya masih concern untuk Unilever bisa kembali ke atas level 3.000 semenjak memang katalis positifnya terkait dengan penetrasi dari peningkatan kinerja keuangan Unilever, di mana laba bersihnya di kuartal 3 melonjak 117%. Dan ini juga sejalan dengan bagaimana manajemen dari Unilever di reshuffle, sehingga ini bisa menjadi katalis positif jangka panjang untuk Unilever. Dan terakhir Inet, di sini saya merekomendasikan buy di harga openingnya. Tadi sudah gap up, tetapi di sini ada potensi untuk koreksi di bawah 288 sehingga bisa menjadi rekomendasi buy on weakness sebenarnya untuk Inet karena melihat tekanan jual yang cukup tinggi dengan resisten yang sudah saya mention sebelumnya di 304 seperti itu, Mas. Oke, tadi Anda sempat membahas sedikit mengenai BBCA. Apa yang membuat BMRI lebih menarik jika dibandingkan dengan BBCA? Atau sebetulnya BBCA juga menarik, tapi kemudian belum dimasukkan ke saham-saham pilihan di pagi hari ini, Mas Abdul? Ya, kalau dibandingkan dengan BBCA sebenarnya ini masih dalam satu industri yang sama karena fokusnya adalah kredit korporasi. Tapi kalau di compare dengan valuasinya sebenarnya di sini saya masih menarik ke Bank Mandiri ya, di mana PE ratio Bank Mandiri masih di angka 8,7 kali, sedangkan untuk BBCA itu di kisaran 10 hingga 13 kali dan industrinya di angka 14,4 kali, sehingga memang untuk BMRI masih memiliki PER yang jauh dibandingkan dengan industrinya dibandingkan dengan BBCA, sehingga saya masih concern untuk Bank Mandiri ini. Baik. Buy dengan target yang sudah saya mention sebelumnya. Tetapi memang pendongkrak kenaikan dari saham BCA beberapa hari kemarin itu karena ada aksi buyback dari Bank BCA yang mana sudah dilaksanakan sejak Oktober hingga Januari dengan nominal 5 triliun, maksimal harga pembeliannya di 9.200 sehingga ada ekspektasi investor bahwasannya BBCA akan dibawa ke angka 9.200 sehingga itu yang menjadi pendongkrak dari BBCA, dan ini juga diperlukan aksi korporasi serupa untuk saham-saham himbara lainnya agar mendongkrak kenaikan harga dan valuasinya tergolong wajar nanti. Ya, satu hal yang tidak kalah menarik untuk kita kemudian bahas adalah terkait dengan sharing proyek strategis seperti Waste to Energy atau WTE dan Antara yang dikaitkan dengan nama besar Rosan Roslani. Apakah ada potensi saham-saham green energy dan infrastruktur juga ini nampaknya mengalami prospek yang positif, Mas Abdul? Ya, kalau kita lihat terkait dengan proyek Waste to Energy ya, sebenarnya di sini telah disahkan oleh Presiden Prabowo terkait dengan regulasinya, investor sudah mulai akumulasi masif di saham-saham berbasis WTE ya, seperti Toba dan ada Puasa. Tapi sebenarnya proyek ini merupakan proyek jangka menengah lah, saya bilangnya, karena proyek ini akan berjalan di 2 tahun mendatang, at least di tahun 2028 ya, ini sudah berjalan. Tapi secara bertahap masih di kota-kota besar di Jabodetabek. Dan juga untuk proyek ini secara jangka panjang nantinya lebih dari 5 tahun akan dilaksanakan di 34 titik. Dan jika proyek ini berjalan dengan lancar, tentu Toba dan Oasa sebagai pemain utama di industri ini akan sangat diuntungkan dari pengelolaan sampah yang berubah menjadi energi listrik. Dan ini tentu akan menjadi sentimen jangka panjang dan investor di sini diharapkan dapat
Kalau jika ingin masuk, itu diharapkan melihat support yang strategis untuk Toba dan Oasa. Karena untuk saat ini margin of safety dari fair value-nya ini spread-nya masih sangat tipis dan sangat beresiko untuk investor masuk untuk jangka panjang. Sehingga investor bisa memanfaatkan koreksi lebih lanjut lagi untuk saham-saham berbasis WTI seperti itu, Mas. Baik, sebelum kita akhiri, Mas Abdul, bagaimana Anda melihat potensi pergerakan dari IHSG di hari ini? Seperti apa support dan juga resistance untuk IHSG? Baik, untuk IHSG di sini saya memproyeksikan akan rebound menguat dengan menguji resisten ATH-nya di level 8.351 dan supportnya di level 8.179. Baik, itu tadi beberapa analisis yang sudah disampaikan oleh Mas Abdul. Semoga dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi untuk pelaku pasar pada perdagangan di hari ini dan keputusan investasi kembali ke tangan investor. Terima kasih Mas Abdul. Baik, dan pemirsa, di tengah kenaikan pendapatan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk mencatatkan penurunan laba bersih double digit hingga akhir kuartal 3 tahun 2025. Informasi yang akan hadir usai jeda berikut, tetap bersama kami.